Nah, sekarang nih, tips dan triks buat mereka atau para investor ya yang mau mulai membangun dana darurat mereka sendiri gitu. Tips dan triksnya kira-kira gimana nih, Mas? Ya, yang pertama itu jangan ditunda-tunda buat disisihkannya ya. Kita harus mulai sesegera mungkin. Jadi Betul. buat dana darurat, investasi itu kita harus mulai sesegera mungkin teman-teman. Agar apa? Ya syukur-syukur misalkan teman-teman punya gitu ya dana daruratnya. Misalkan teman-teman butuh 100 juta, tadi setelah dihitung-hitung ada nih langsung. Tapi ya udah nanti-nanti aja deh toh ada uangnya gitu ya. Ya mungkin apa namanya bisa seperti itu. Tapi mungkin kebanyakan dari kita tuh nggak punya luxury seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita harus mulai sesegera mungkin. Kan tadi Mbak Franda bilang ya mulainya dicicil dulu gimana? Ya boleh justru itu. Karena itu jangan ditunda. Misalkan kita butuh, karena pasti butuhnya nggak sedikit gitu kan ya. 30 juta, misalkan ada yang 100 juta. Nah itu kalau nggak dimulai dari sesegera mungkin, kecapainya juga nanti lama gitu ya. Nah, kita pertama jangan ditunda nih, kita harus mulai. Kedua, ya mulai secara perlahan gitu ya, nggak masalah. Misalkan kita bisanya sisihkan 500.000 sebulan saat ini buat dana darurat kita, nggak masalah. Yang penting Benar. ada yang kita sisihkan buat dana darurat kita, sehingga nanti in time pada saat waktunya kita bisa harapkan dana darurat itu terkumpul semua. Kemudian yang ketiga, tekan pengeluaran bulanan kita. Tadi Mbak Franda udah bilang juga tuh, yang rokok ngeteng aja gitu ya. Karena banyak nih teman-teman, terutama millennials gitu ya, yang sangat masih mementingkan lifestyle gitu ya. Ngopi adalah lifestyle, kita harus ngopi. Mungkin dari ngopi aja tadi ya bukan hanya diselang-seling sih Mbak, mungkin tempat kopinya juga bisa kita pilih ya. Dari Betul. tempat kopi yang Mewah benar-benar lifestyle, sih. mewah gitu ya, yang 50 ribuan itu bisa diganti mungkin sasetan yang hanya 5.000 bisa aja kan kita dapat ngopinya benar-benar itu dari 50.000 ke 5.000 atau 45.000 sisanya banyak banget kan teman-teman ya. Maaf. Jadi pengeluaran kita juga harus kita tekan. Kita harus pilih-pilih mana pengeluaran kita yang benar-benar pengeluaran pokok kita, mana yang tidak penting atau kurang penting yang bisa kita kurangi, itu harus kita pilah-pilah tuh. Nah, setelah itu pasti kelihatan bahwa oh kalau teman-teman belum tidak lakukan itu, tidak pilah-pilah itu, yang mana needs, yang mana wants gitu ya, uh, pasti teman-teman akan bilangnya, oh enggak, nah, pengeluaran saya tuh habis, gaji saya tuh habis setiap bulannya gitu loh. Tapi teman-teman mungkin belum, mungkin ya, mungkin belum dipilah kira-kira mana nih yang penting, mana yang penting buat saya saat ini, mana yang bisa saya sisihkan buat saya nanti di masa depan. Seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman pilih-pilih pengeluarannya, yang mana yang penting, mana yang enggak, sehingga apa tadi bisa dimulai investasi atau menabung untuk dana daruratnya sesegera mungkin gitu ya teman-teman. Ya, dan yang keempat mungkin yang terakhir yang saya bilang ya buat rekening khusus. Jadi ya kalau misalkan saat ini masih di tabungan ya jangan di tabungan yang teman-teman pakai untuk keperluan teman-teman sehari-hari. Pasti dana darurat itu akan kepake juga. Berpakai. Makanya lebih baik ke reksadana karena apa? Karena terpisah pasti kalau di reksadana kan atas nama teman-teman tetap, tapi yang disimpan oleh bank kastadi yang kerjasama dengan MI yang memiliki reksadana yang teman-teman beli. Jadi aman tuh, aman dari apa? Aman dari teman-teman sendiri yang kurang taat untuk pemakaiannya. Kurang. Seperti itu. Jadi itu sih. Jadi kalau terpisah pasti lebih aman, dan pasti tujuannya akan lebih mudah tercapai gitu. Daripada misalkan saat ini, oh saya ada nih dana darurat, saya tabung di tabungan saya yang di bank konvensional, tapi itu merupakan rekening saya buat keperluan saya sehari-hari juga, pasti akan lebih sering terpakai teman-teman kalau dibandingkan dengan dana darurat yang kita pisahkan rekeningnya gitu ya. Jadi ada 4 ya Mbak ya tadi yang saya sebutkan, mungkin jangan ditunda, mulai segera mungkin. Kemudian apa namanya, dimulai secara perlahan gitu ya, dicicil tidak apa-apa. 3, kita pisahkan keperluan kita yang benar-benar kita butuhkan, yang mana needs, yang mana wants. Keempat, dipisah rekeningnya yang mana, rekening buat keperluan kita sehari-hari sama rekening buat dana darurat kita. Seperti itu Mbak.
Oke, Mas Rian. Makasih banget loh penjelasannya tadi ya. Berarti gini teman-teman, yang juga adalah kalau kita mau menyiapkan dana darurat nih, yang kita harus hitung adalah dari total penghasilan kita setiap bulan yang sudah rutin, kita harus bisa pintar menghitung alokasi berapa nominalnya gitu ya, betul ya Mas Rian ya. Dan yang paling penting juga adalah disiplin, itu yang paling penting, disiplin. Karena kadang-kadang gini, dana daruratnya udah ada nih, kita udah nabung nih, belum belum nabung sesuai dengan hitungan yang ideal sih, tapi maksudnya masih cicil gitu. Tiba-tiba ada aja nih, misalnya iPhone keluaran terbaru, ya kan, iPhone 16 misalnya keluar gitu kan, langsung tuh Galaxy S50 misalnya keluar, langsung tuh, aduh kayaknya gue punya dana darurat nih gitu, bisa bisa kali ini tukar tambah atau apa gitu kan. Terus atau misalnya tas keluaran terbaru model ngetren gitu kan, pengen ikut-ikutan, kepake deh tuh duitnya. Nah berarti kan kembali lagi adalah disiplinitas dari teman-teman sendiri gitu loh, bisa disiplin apa enggak gitu dalam selain mengelolanya, selain mengumpulkannya dan menyimpannya, adalah dari keinginan hasratnya itu, yang tadi yang shopping itu cobalah ditekan dan ditabung ke dana darurat gitu, bener ya Mas Rian ya. Dan ketika sudah terkumpul duitnya, jangan sedikit-sedikit mau dipakai, sedikit-sedikit mau dipakai begitu ya Mas Rian, karena memang namanya dana darurat kan kita hanya bisa memakai pada saat dalam kondisi darurat gitu ya, entah kita di layoff atau mungkin tiba-tiba kita kena bencana atau musibah yang kita membutuhkan dana darurat tersebut. Oh, sebelumnya sorry nih Mas Rian sama teman-teman investor kalau dengar suara ketok-ketok ya, kalau masuk suaranya sorry banget karena memang di sini masih renov sih. Jadi masih suara tukangnya masih kedengeran gitu ya. Oke, nah tadi Rian juga sempat ada bahas ya kayak dana darurat ini yang paling penting itu adalah perhitungannya adalah 12 dan 6 kali. Nah, ketika kalau misalnya nggak sampai nih Mas, misalnya kita membutuhkan dana darurat itu belum nyampe 12 kali nih. Nah, itu gimana tuh Mas kira-kira? Nggak boleh dipakai kan dana darurat kita pada saat itu karena kita lagi dalam kondisi darurat dan kita mulai dari nol lagi, atau bagaimana? Oh, misalkan ada dana darurat yang dibutuhkan adalah 12, Ya belum kemudian 12 di tengah jalan, kecil kan untuk do, supaya do, bulan. Nah, terus ya, kita di tengah jalan ada kebutuhan gitu ya. gitu. Nah, kira-kira di reksadana pasar uang itu kan misalnya return setahunnya 4% nih. Contoh kita taruh di reksadana pasar uang. Terus tiba-tiba kita mau tarik nih karena kita butuh gitu kan. Nah, itu returnnya nggak sesuai, nggak apa-apa. Maksudnya boleh nggak kira-kira ditarik pasar uang, reksadana pasar uang? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum terlalu mengerti tentang reksadana pasar uang. Oh, Itu. kalau yang namanya reksadana sih teman-teman, itu kita nggak ada aturannya harus di cairan kapan gitu ya. Sebenarnya reksadana itu adalah bisa diperjualbelikan setiap hari. Jadi kalau misalkan ini kita berbicara konteks umumnya, bahwa jika teman-teman investasi di reksadana pasar uang hari ini, besok teman-teman ingin cairkan, itu bisa. Konteksnya seperti itu secara umum. Tapi kalau kita berbicara tadi dana darurat gitu ya, misalkan dana darurat teman-teman tadi targetnya adalah 100 juta, tapi di tengah-tengah misalkan baru terkumpul 40 juta, ada kebutuhan, dan memang kebutuhan darurat ya teman-teman, bukan tadi kebutuhan yang tersier seperti handphone baru ya. Nah, kalau memang itu kebutuhannya adalah kebutuhan yang darurat dan memang dibutuhkan untuk memakai dana itu bisa saja dicairkan sebenarnya. Nah, proses pencairan kalau untuk reksadana pasar uang sendiri itu adalah T+1. Jadi misalkan tergantung cut off ya teman-teman ya. Jadi kita ada cut off di reksadana itu jam 12 siang. Jadi kalau teman-teman transaksi sebelum jam 12 siang, itu akan pakai harga reksadananya di hari itu juga, maka uangnya akan sampai ke rekening teman-teman besok T+1. Jadi kalau misalkan teman-teman transaksinya di atas jam 12 siang, itu akan dijual pakai harga besoknya, maka akan sampai dananya di rekening teman-teman lusa. Jadi T+1 maksimal T+2, tergantung jam teman-teman melaksanakan transaksi. Nah kan tadi sudah kita sampaikan bahwa yang penting kita bisa mendapatkan dana yang kita butuhkan itu secara cepat.
menurut saya T+1 dan T+2 itu adalah jangka waktu yang cukup cepat gitu ya. Ya, Dan di mana kita bisa pantau juga gitu kan melalui aplikasi InvestNow misalkan, oh harganya misalkan harga hari ini sekian, berarti kita udah bisa prediksi gitu loh bahwa dana yang akan cair ke rekening saya, misalkan saya cairkan sekian ya sekian yang saya dapatkan gitu ya. Nah, lain halnya untuk instrumen-instrumen lain gitu, misalkan tadi saya bilang contohnya emas misalkan ya. Nah, kita harus cek dulu harga emasnya kemana, ke toko emas. Toko emas satu dan toko emas lainnya mungkin berbeda. Nah, betul. itu merupakan kendala di instrumen-instrumen lain. Nah, ini kita sudah mendapatkan instrumen investasi yang cukup mudah dan aman gitu ya. Karena apa namanya reksadana ini uh, kita sebagai manajer investasi itu memiliki regulator OJK Keuangan untuk pasar modal gitu ya. Mungkin kalau teman-teman dengar apa namanya berita-berita belakang-belakangan ini banyak juga apa namanya kasus-kasus investasi-investasi lain yang sebenarnya tidak Oh, terdaftar di OJK gitu ya Mbak ya. waduh. Apa namanya? Ya, tahu lah ya robot-robot ya. Karena memang Ya, sebut aja kan karena memang apa ya banyak sekali perusahaan 2020 dari 2009 mungkin dari belasan kali 2000 belasan tuh sebenarnya udah mulai robot-robot gitu teman-teman. Cuman baru booming ini entah kenapa baru 2021 sampai 2022 gitu ya. Nah, akhirnya memang sudah waktunya dan memang sudah meresahkan juga ya. Karena memang sudah merugikan nasabahnya juga gitu loh. Karena apa ya ternyata semuanya adalah fake gitu, tidak sesuai, underlying-nya nggak ada gitu. Nah itu yang sebenarnya teman-teman harus hati-hati banget memilih instrumen investasi harus ada yang penting satu legalitasnya harus jelas dan harus berlisensi bener ya Mas Rian ya gitu. ya. Jadi jangan tergiur dengan return yang cukup tinggi gitu. Kalau teman-teman mau return yang lumayan tinggi dan nggak mau pusing, sebenarnya kita ada reksadana saham kok gitu. Memang tidak besar robot-robot tersebut, tapi setidaknya di reksadana saham teman-teman uangnya tuh safety, nggak sampai hilang 100% dan nggak bisa diambil lagi gitu. Bener ya Mas Rian ya? Gitu. Nah, Mas Rian nih, aku mau nanya satu kali lagi nih. Kalau sebelum ke question and answer nanti ya ke sesi Q&A, aku pengen nanya nih, kalau misalnya nih gaya hidup kita naik, terus otomatis dana darurat kita juga kan harus menyesuaikan juga kan ya? Betul nggak? Kalau menurut saya boleh aja, tapi nggak wajib. Boleh aja. Jadi kan tadi kan kita sudah Sesuai bilang pengeluaran. bahwa yang penting kita yang patut dicadangkan itu adalah pengeluaran pokoknya aja gitu lah ya. Kalau gaya hidup itu kan bukan pengeluaran pokok. Tadi kan Betul. ngopi tadi kan bukan pengeluaran pokok. Kalau teman-teman merasa tapi saya nggak bisa hidup tanpa lifestyle saya harus cadangkan juga gitu ya. Itu boleh Nah, aja. Saya katakan boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib itu kita harus fokuskan berapa benar-benar pengeluaran pokok kita, needs kita per bulannya berapa. Misalkan needs-nya hanya 5 juta, ya 5 juta dikali tadi 6 atau 12 kali tadi adalah angka minimal yang teman-teman harus punya. Tapi misalkan teman-teman ingin menambahkan wants teman-teman gitu gaya hidupnya, misalkan dari 5 juta itu hmm, pengeluaran yang tidak wajibnya 2 juta, ya jadinya 7 juta, ya nggak apa-apa, 7 juta dikali 6 atau dikali 12. Jadi boleh, tapi tidak wajib. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman nggak cadangkan pun, dan teman-teman, ini sebenarnya karena teman-teman mungkin belum mengalami hal ini gitu ya, pasti lifestyle menjadi hal yang penting. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman udah kepepet, misalkan tadi, wah sudah di layoff, apakah teman-teman masih mengutamakan lifestyle kalau teman-teman sudah di layoff? Saya rasa tidak. betul. Jadi hal yang nggak wajib sih sebenarnya. Tapi kalau memang ingin dicadangkan nggak apa-apa. Nice to have juga. Jadi misalkan nanti sudah dicadangkan dan ada, teman-teman meskipun sambil nyari kerja bisa mengalami apa namanya lifestyle yang cukup baik gitu ya dibandingkan hanya memiliki pengeluaran yang pokok saja gitu Mbak. Iya, berarti kalau misalnya teman-teman ingin mempertahankan lifestyle-nya teman-teman saat ini,
pada saat memang kita membutuhkan dana darurat tersebut itu tidak dilarang ya, bener ya Mas Rian ya, boleh-boleh aja dan sah-sah aja ya. Tetapi teman-teman harus balik lagi nih, yang paling penting dana darurat disisihkan dan disiapkan itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan pokok teman-teman selama 12 bulan ke depan gitu. Jadi jangan menghitung asal teman-teman, tapi melainkan kebutuhan pokoknya dulu nih, tercukupi apa enggak gitu. Bener ya Mas Rian ya. Nah kita Ya. dan izin tanya, umumnya advisor menyarankan dana darurat pada aset liquid. Bolehkah dana darurat saya untuk mengejar return juga meski tahu risknya tuh seperti apa? Terima kasih. Dari Sheikh Coco. Terima kasih pertanyaannya Sheikh Coco. Gimana tuh Mas? Yes. Iya, kan tadi kita nggak saranin untuk hal itu Oh, ya. Jadi lebih baik kalau memang untuk mengejar return, kita bikin akun terpisah. Yang mana benar. yang untuk dana darurat, yang mana untuk investasi. Jadi Return. beda nih. Kalau dana darurat meskipun kita investasikan, tapi tujuannya adalah pemakaian untuk keadaan darurat aja, di mana ketika keadaan darurat itu terjadi, angkanya itu harus ada di situ gitu loh. Misalkan dana yang kita cadangkan adalah 50 juta, minimum 50 juta ada di situ. Syukur-syukur bertambah sedikit 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 dengan adanya faktor investasi, iya. Tapi jangan sampai kurang gitu kan. Kita maunya seperti itu. Kalau teman-teman mengejar return, bikin akun yang terpisah khusus untuk investasi. Jadi misalkan, oh saya sebenarnya per bulan bisa nih sisihkan dari pendapatan saya 500.000. Ya 500.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya udah, kalau memang teman-teman ingin menabung untuk dana darurat dan untuk investasi, bagi dua aja juga nggak apa-apa. Betul. Setengahnya untuk dana darurat, setengahnya teman-teman investasikan. Teman-teman investasikan bisa ke reksadana saham. Ini kita udah masuk ke profil risiko teman-teman dan tujuan investasi teman-teman nih, nggak berbicara dana darurat lagi. Yang satu rekening itu, tapi yang satu rekening dana darurat itu benar-benar teman-teman harus simpan di instrumen yang aman dan tidak beresiko. Nah, yang tadi setengahnya lagi kalau teman-teman ingin investasi, ya itu tergantung tujuan investasi teman-teman apa, profil resiko teman-teman bagaimana, jadi nyamannya masuk ke instrumen investasi yang seperti apa. Jadi lebih baik sih jangan dicampur gitu ya. Kalau ingin ngejar return, bikin akun baru aja terpisah khusus untuk investasi reksadananya misalkan seperti itu. Ya, betul sekali Mas Rian. Aku sih setuju banget ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau investasi dana darurat, itu memang cocoknya adalah di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena memang bisa dicairkan anytime gitu ya. Kadang-kadang T+1 ya, benar ya Mas Rian ya, itu udah masuk ke dalam rekening gitu ya. Jadi dan volatilitasnya juga tidak terlalu tinggi seperti reksadana saham gitu. Takutnya teman-teman menyiapkan di reksadana saham nih mau ngejar return, tapi untuk dipakai untuk dana darurat nih teman-teman, pada saat lagi butuh, pada saat teman-teman pengen cairin, ternyata nilainya lagi minus nih, NAV-nya lagi berkurang misalnya. Nah itu teman-teman akhirnya akan ngamuk-ngamuk sendiri dan kok gue dirugiin ya, gue merasa dirugikan gitu. Karena apa? Kembali lagi kalau investasi di reksadana itu harus disesuaikan dengan goals-nya, tujuannya apa dan profil resikonya itu seperti apa, bener ya Mas Rian ya. Karena kan kalau untuk reksadana saham itu memang untuk jangka panjang, tujuan-tujuan yang jangka panjang sifatnya, misalnya masih untuk dana pensiun atau misalnya untuk misalnya dana pernikahan. Jadi untuk waktu-waktu yang jangkanya panjang gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk dana darurat memang sangat-sangat disarankan di reksadana pasar uang yang sifatnya lebih liquid gitu, bener ya. Dan bener banget tuh kata yang diversifikasi ke nah, misalnya mau ngejar return nih, ya udah bikin 2 akun, bikin 2 produk gitu. Jadi kita jangan taruh telur di satu keranjang, tapi kita diversifikasi ke beberapa keranjang gitu. Jadi teman pasar uang untuk tujuannya dana darurat, dan nanti yang untuk di reksadana di reksadana saham ini tujuannya adalah untuk mengejar return seperti yang tadi Mas Coco bilang gitu.